Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, hari ini saya akan berkongsi part kedua ya. Part kedua. Jadi dalam OneMove kita ada 3 apps ya yang kita perlukan. 3 apps yang kita perlukan. Maksudnya OneMove yang pertama sekali kita kena ada OneMove ya. OneMove apps ya. Kita kasih depan ya. Oke, OneMove apps. OneMove nih kita tahu bahwa di dalam OneMove nih kita kena ada account untuk mendapatkan kasut. Oke, saya sudah sedangkan di part yang pertama. Oke. Jadi tujuan tujuan 3 apps nih ya, tujuan 3 apps ini adalah memainkan peranan tersendiri. Tempat kita simpan kita punya aset ya, tempat simpan kita punya aset, tempat kita melakukan pergerakan itu di dalam apps OneMove ya. Maksudnya dengan ada kasut, disitulah kita memulakan dia punya sistem. Yang kedua adalah Bitkeep ya. Bitkeep ini adalah satu wallet ya, wallet decentralized. Oke, maksudnya wallet yang tidak berpusat, yang dia bukan macam global exchanger ya. Dia bukan global exchanger. Jadi Bitkeep nih, kenapa kita perlu ada Bitkeep? Oke, Bitkeep adalah tempat kita mencairkan, maksudnya tempat kita menukar ya. Sebagai satu contoh, di sini saya ada koin MT sama RT ya. MT sama RT. Jadi MT sama RT ini untuk ditukarkan kepada USDT ataupun BNB ataupun kepada koin-koin yang lain, kita kena melalui Bitkeep. Di dalam Bitkeep nih dia ada satu swap ya. Kita contohlah saya ada koin ya. Saya ada MT. Oke, sebagai satu contoh lah. Saya mau jual saya punya MT, contohlah ada 150 MT, maka nilainya ada 28 USD. Jadi MT terpulanglah kita mau tukar, maksudnya kita punya MT tadi kita tukar dengan apa? Kalau dengan USD, contohlah kita ada 150 MT, kita boleh tukar. Tapi saya lebih memilih kepada Binance lah, maksudnya saya pilih kepada Binance sebab transaksinya itu lebih cepat. Oke, itu sebagai satu contoh. Ini adalah tempat kita mencair ya, menukar kepada USDT. Jadi selesai ataupun BNB. Jadi contohlah kita sudah ada BNB, oke. Jadi BNB ini untuk kita tukar dia kepada uang fiat, kita kena melalui sini ya. Kita kena melalui sini. Huobi adalah satu global exchanger, oke, global exchanger di mana tempat kita membeli ya, tempat kita membeli dan juga menjual. Maksudnya hanya dengan Huobi nih kita menggunakan Huobi, kita boleh masukkan RM ke Huobi dan ditukar kepada BNB ataupun USD kepada BNB. Dia seperti itu. Lepas itu pula di dalam Huobi ini juga tempat kita untuk mengantar ataupun menukar BNB tadi kepada USD, USD tadi tukar kepada ringgit Malaysia. Oke, ini saya cerita di dalam negara Malaysia ya. Kalau di Indonesia ada juga global yang di negara tersebut ada tersedia ya. Tetapi dalam Malaysia kita menggunakan Huobi. Jadi Huobi ini tempat kita menjual membeli. Dia umpama kita punya bank. Huobi ini kalau dunia kripto dia umpama kita punya bank. Oke, kita punya account bank. Jadi 3 benda ni kita kena install ya. Setelah itu selesai kita install, macam mana pula kita meneruskan ya, macam mana kita generate income ya. Dia kena mengikut berkasut, oke. Jadi cara-caranya itu sangat mudah. Apabila kita sudah beli dan sudah aktifkan, videonya sudah saya sediakan, sudah aktifkan dan sudah kita apa semua, barulah kita lakukan pergerakan. Maksudnya pergerakan di sini kita ada beberapa kasut ya. Ada beberapa kasut ya. Satu namanya trainer, jogger. Jogger ni adalah dia punya kekuatannya 4 hingga 10 kilometer. Saya ada runner, lepas tu saya ada trainer. Jadi kenapa saya suka lebih trainer? Trainer ini dia serba boleh. Oke, sebagai satu contoh ya. Bila kita ada kasut runner, oke. Contohlah kita ambil contohlah kasut runner. Contohlah kamu ada kasut runner. Oke. Ini saya punya video adalah kasut trainer ya. Kasut runner sama trainer lebih kurang sama, cuma income untuk kasut trainer ini lebih padat lah dia punya income. Oke, macam mana kita generate income? Kita kena melakukan pergerakan. Oke, kita tekan sebab kita saudara kasut, kita tekan running. Oke. Jadi bila sekarang saya akan stopkan. Kita punya data kena kuat ya, pastikan GPS strong.
Oke, bila kita lakukan pergerakan tuh otomatis dia akan detect lah. Jadi kita akan melihat contohlah kasut ini dia punya speed adalah 1 km hingga 20 km. Oke, itu adalah speed. Oke. Maksudnya kasut ini kita boleh guna dia untuk berjalan, berlari, bawa basikal, bawa skuter, kita pulang daripada kita lah. Tapi bilang orang kena mengikut dia punya standard ya. Kena mengikut dia punya standard. Kalau 1 hingga 20 km maksudnya kalau untuk bilang orang mendapatkan income yang luar biasa ya, income luar biasa, kita kena kekalkan speed. Kalau trainer saya lebih kepada 18, oke, hingga 20 saya kena maintainkan. Jadi kalau saya maintainkan, income tuh akan lebih cantik lah. Tetapi bila mana saya tidak maintainkan, income tuh tidak seberapa mantap. Oke, sebagai satu contoh, ini saya punya TikTok ya. Jadi kita lihat di sini ya, pendapatan saya daripada tanggal berapa. Lepas tu kita lihat di sini. Di sini dia menurun ya. Pendapatan per hari di sini menurun. Kenapa dia menurun? Disebabkan cara penggunaan kasut tuh kita tidak tahu. Maksudnya kasut tuh dia banyak kerusakan, saya ndak naik, saya ndak repair, menyebabkan income tuh turun. Oke, sebagai satu contoh. Saya kasih contoh ya. Bila mana kita punya kasut, dia punya kondisi oke sudah tinggal 52%, kita pastikan bila dia 20% kita kena repair dia. Bila mana kita tidak repair, otomatis income tu akan disikit lah, akan jadi kosong. Jadi kita kena jaga. Oke, itu pertama juga. Oke, setelah itu contohlah bila mana kita melakukan pergerakan ataupun berjalan tuh dia akan ada satu sini kita punya speed. Jadi di sini menunjukkan kita punya pergerakan tuh nampaklah, maksudnya kita pergerakan tuh nampak berapa speed yang kita guna pada masa itu. Oke. Jadi apabila setiap 1 menit ya, di sini dia kira akan 1 menit. Setiap 1 menit otomatis reward akan masuk ke sini ya. Pertama kita tengok di sini, oke. Lepas tu kedua kita tengok sini. Oke, kalau dia speed kita tuh lebih, maka dia akan berbunyi ya. Lebih daripada 20 dia akan berbunyi. Jadi kalau 21, 22 lepas tu kita maintainkan baik 20 itu normal, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia sudah pergi 25 otomatis keuntungan tu di sini akan kosong lah. Maksudnya akan kosong. Di sini akan jadi kosong. Jadi pastikan speed kita tu daripada 18 sampai 20 ya. Kalau lebih sedikit pun tidak masalah ya. Tidak masalah. Jadi di situ apa yang saya kongsikan di sini, kita kena jaga kita punya speed, jangan terlalu laju. Kita kena maintainkan. Jadi ini caranya juga kita menjana income ya. Sebagai satu contohlah bila sudah kita melakukan tiba-tiba perjalanan kita tuh ada jam jalan. Kita boleh pausekan ya, Oke, kita boleh pausekan di sini. Tiba-tiba pula kita ada kerja yang kita perlu buat. Kita juga boleh lakukan stop ya di sini. Kita boleh stop. Kita punya pergerakan tuh kita boleh stopkan. Oke, kita kena stopkan seperti ini. Nanti ada masa baru kita teruskan lagi. Sebab ini menunjukkan kita punya energi ya. Ini kita punya energi. Jadi ini adalah kita koin yang kita akan dapat. Jadi keuntungan akan ikut di sini keseluruhannya. Dia seperti itu. Jadi saya harap semua rekan-rekan jelas ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi di sini kita hanya menggunakan satu kasut ya. Sebagai satu contoh lah, sekarang ini saya ada 11 kasut ya. Ada 2 yang saya tengah jual, ada 2 kasut yang saya tengah jual. Jadi kita ada 9 kasut, 11 kasut, tetapi yang saya guna hanya satu. Oke, yang hanya satu untuk berjalan. Yang lain tuh syarat ya. 9 kasut maksudnya saya ada 9 kasut, maka saya akan dapat 9 energi lebih kurang 45 menit masa yang diberikan lah. Dia seperti itu. Jadi semakin lebar kita ini naik, semakin income tuh akan lebih besar. Jadi itu antara satu dia punya cara. Jadi kalau kita jana income, kita kena lakukan seperti yang aku terangkan nih. Sebab ini benda dia sangat simpel.
Sebab terpulang dari kita, sebab masa yang masuk adalah jam 8 pagi energi baru, okey. Lepas tu 2 petang ni energi baru, lepas tu jam 8 malam energi baru, jam 2 subuh energi baru. Jadi kita ada kena ikutlah, maksudnya sekarang ni masa saya ni untuk penuh adalah jam 8 malam. Jadi kalau jam 8 malam saya tidak lakukan pergerakan, okey, otomatik saya akan rugilah. Bila masuk di jam 2 energi itu terbuang begitu saja. Jadi kita kena pastikan kita lakukan pergerakan sampai energi itu habis, jam tu kita akan dapat. Ya seperti itu. Jadi kalau terpulang dari kita juga boleh lakukan maksudnya jam 2 nih lakukan pergerakan. Jam 8 lakukan pergerakan pun boleh, tidak masalah. Atau pulang daripada kita. Kalau kita rasa 4 kali sehari kita mau buat 4 kali sehari lah. Kalau kita rasa 1 kali sehari itu pun tidak masalah. Itu terpulang daripada kita punya gaya hidup. Sebab yang penting tidak mengganggu kita punya kerjaan seharian lah. Dia seperti itu. Jadi itu antara satu lah. Itu antara satu. Jadi income ni akan terhasil. Di sini kita akan lihat dia punya income-nya. Di sini lepas tu di sini setiap pergerakan yang saya buat tu dia akan nampak di sini. Jadi saya punya pergerakan tu dia akan running. Maksudnya saya dapat 1.7, tapi ada juga yang paling rendah. Saya dapat 1.2. Ini sebenarnya daripada speed yang kita lakukan. Bila mana speed tu tidak seimbang, maka inilah hasilnya. Maksudnya dia berbeza. Berbeza kita punya income. Ini kira gagal, ini 1.3. Kalau diikut saya boleh dapat 1.7. Tapi itu speed yang kita buat tu tidak sesuai, tidak seimbang, tidak maintain ya. Bila kita tidak maintain maka keuntungan tu tidak capai target lah ni. Inilah saya punya pendapatan ya. Setiap kali saya melakukan pergerakan maka saya akan mula dibayar. Tetapi kita kalau boleh kita maintainkan lah. Kalau tadi pergerakan saya tu maintain daripada awal tu 1.7, maka keuntungan yang saya dapat boleh dapat sampai 70-80 saya boleh dapat. Dengan labor 14 lah, dia seperti itu. Jadi saya harap semua rekan-rekan jelas ya dengan apa yang saya sampaikan. Ini caranya bagaimana kita memulakan di dalam OneMove ya. Jadi saya harap semua jelas. InsyaAllah saya akan buat next video lagi ya. Next video setiap fungsi-fungsi ya, setiap fungsi-fungsi yang di dalam apps ni saya akan kongsikan. Jadi sekurang-kurangnya kita akan paham lah apa maksudnya home, apa itu collection, apa wiran, apa market, apa profile. Jadi sebab di sini di dalam OneMove ni kita juga ada satu konsep, maksudnya kita tidak perlu berjalan ya, kita menggunakan wiran. Kita masukkan kasus kita di sini. Jadi kita stake, kita tidak perlu berjalan. Otomatik sistem ni yang membuat kita berjalan. Cuma di situ nanti saya akan terangkanlah di video seterusnya ya. Sebab kalau saya cerita lebih panjang lagi. Jadi setakat itu siap perkongsian saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Nantikan part yang ketiga.